Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Alfred Wilson. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai sebuah pemrograman Python yaitu Stack and Queue. Eh, yang mana perbedaan antara kedua ini, jika di Stack ini berfungsi untuk mengambil sebuah data. Misalnya ada data, kita mempunyai banyak data nih misalnya ya. Kita itu kalau pada program Stack ini kita mengambil data yang paling terakhir kita masukkan gitu, atau terakhir kita tumpuk gitu. Sedangkan yang queue ini mengambil data sesuai antrian bisa gitu ya, atau yang pertama kali ditumpuk gitu. Baik, langsung saja kita ke programnya. Contoh yang Stack ini kita buat sebuah variabel ya. Sama dengan kita masukkan misalnya data 1. Sini kita buat string ya. Data 1, data 2, data 3. Oke. Dan di sini saya buat sebuah print untuk menampilkan data sebelumnya pada output ya. Print, kemudian data awal. Oke. Data. Dan di sini kita kasih untuk input ya, kita buat variabel. Sebuah variabel itu misalnya masuk atau pilih sama dengan input. Kemudian langsung ke kondisi if ya. If jika kita pilih misalnya data misalnya ya. Data kemudian titik 2 kita pilih. Di sini kita menggunakan sebuah untuk mengambil data ya, untuk mengambil data terakhir itu kita menggunakan objek pop ya. Objek pop ini untuk penggunaan program Stack. Misalnya keluar sama dengan data.pop. Dan misalnya sini kemudian kita print. Data yang diambil. Data keluar misalnya. Keluar. Oke. Kemudian sisa data misalnya data misalnya. Kemudian kita runkan ya.
Misalnya kita pilih masukkan data. Otomatis data, oh ya, sebelumnya kita kasih ini dulu ya. CSN. Biar lebih jelas gitu ya. Data misalnya kita enter. Data keluar adalah data 3 karena data 3 ini terletak pada tumpukan terakhir gitu. Jadi sisa data itu data 1 dan data 2 bisa data. Misalnya di sini tuh kita tambahkan, misalnya tambahkan satu data lagi, misalnya data 4 misalnya. Data 4 misalnya. Ini kita run kan, pilih data lagi, masukkan data, kemudian ke data keluar data 4. Kemudian sisa datanya itu data 1, data 2, dan data 3. Kemudian misalnya lagi kita kurangkan, hilangkan data, tadi kan sampai data 3 ya. Ini kita sampai data 2 aja. Berarti kan otomatis tinggal 2 data nih ya. Kemudian kita runkan, kita masuk data, maka yang keluar adalah data 2. Kemudian sisa itu adalah data 1. Jadi intinya yang stuck ini itu mengambil sebuah data dari urutan yang paling belakang gitu, yang paling terakhir dikumpulkan misalnya gitu. Baik, lanjut ke Q. Untuk yang Q ini berkebalikan dengan stuck ya. Jadi kalau yang mengambil data paling akhir dikumpulkan atau yang tumpukan paling terakhir. Nah, kalau yang Q ini mengambil tumpukan yang mengambil urutan yang paling pertama dikumpulkan gitu. Jadi misalnya kita tuh misalnya urutan kelas 1, 2, 3 misalnya. Tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3. Yang diambil itu data yang satunya gitu. Misalnya kalau untuk ini kita cek dulu sebuah library-nya ya. From collection import dq. Kemudian kita pilih misalnya data 2. Data 2 misalnya. Data 2 sama dengan dq. Misalnya ini data 1 misalnya. Data 1. Data lah misalnya. Misalnya sini kita kasih data 1 misalnya. Ke dalam string juga ya. Data 1, kemudian data 2. Data 2 misalnya. Kemudian data 3 misalnya. Data 3 misalnya. Data 3 ya. Kemudian kita pilih print untuk menampilkan data awal. Print sama dengan data awal. Data 2. Kemudian kita pilih membuat sebuah variabel untuk menginput gitu ya. Kita pilih input. Kemudian kita pilih kondisi if, kita menggunakan kondisi if jika pil itu sama dengan
data data misalnya ke dalam string ya. Jika data sama dengan pilih misalnya, kita boleh pilih misalnya boleh kasih misalnya di sini kita buat keluar kel. Oke, kita singkat aja ya. Ke misalnya data 2 kita menggunakan objek, kalau yang stack tadi kita menggunakan objek pop, kalau yang queue ini kita menggunakan objek pop left. Kita nambahin leftnya aja, pop left kemudian kurung. Kurung. Oke, print ya untuk melihat perubahan dari data yang kita masukkan. Data keluar gitu. Data keluar. Data keluar. Oke, kita tutup. Data keluar itu ke kemudian kita kasih dulu ya. Slash n sisa data oke. Kemudian data 2 kemudian kita runkan ya. Mana data print data awal. Baik, seperti inilah untuk program yang Q ya. Di sini saya menggunakan tab baru ya, laman baru, karena laman yang lama tadi nggak bisa di program. Kita nggak tahu kenapa. Oke, di sini program. Di sini adalah sebuah library Q ya. Sini datanya saya masuk. Jadi untuk buatnya itu memasukkan datanya kita variable sama dengan DQ ya. DQ terus buka kurung, terus kurung siku, kemudian kita masukkan data 1, data 2, data 3 gitu ya. Kemudian kita print ini untuk menampilkan sebuah datanya seperti ini ya. Nah, sehingga data di sini itu tertampil di sini. Oke. Kemudian kita pilih untuk input, kemudian kita menggunakan kondisi if untuk memasukkan inputnya. Oke. Kemudian di sini tuh saya menggunakan kondisi. Di sini saya masukkan data, misalnya dataku. Kemudian di sini untuk kita, jadi kita pada input itu kita menuliskan dataku sehingga kemudian klik enter. Kemudian setelah klik enter tuh kita data yang pertama ini akan keluar dan yang tersisa itu data 2 dan data 3 ya. Kemudian kita buat variabel lagi keluar kel sama dengan emas pop left, kita menggunakan objek left untuk Q ya. Dan kita print untuk melihatnya ya, data keluar. Data yang keluar sisa data. Oke. Sisa data.
sini kita kasih slash n dulu ya, biar double slash n. Dan di sini juga kita kasih slash n. Oke, kemudian kita runkan ya. Jadi di sini ketika kita memasukkan input dataku, maka data 1 akan menghilang dan tersisa adalah data 2 dan data 3. Seperti ini, data yang keluar typo ya, sini tambah R harusnya. Coba kita ulang lagi. Dataku. Data yang keluar, data 1, kemudian sisa data 2 dan data 3. Oke, seperti itulah programnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.